Sudah 1 bulan sejak berpisah dengan anak istri. Kini akhirnya aku mendapatkan libur beberapa hari untuk bertemu keluarga. Karena aku bertugas di kota Semarang yang dekat dengan orang tuaku yang tinggal di kota Ungaran, maka aku putuskan siang ini berkunjung ke rumah orang tuaku terlebih dahulu selama beberapa hari. Baru kemudian menuju rumah mertuaku di mana anak dan istriku sedang berada di sana. Sebenarnya anak dan istriku tinggal bersamaku di kota Semarang, namun karena mertuaku baru saja operasi maka istriku memutuskan untuk menemani orang tuanya di kota Sragen. Namaku Hendra, memiliki 2 orang putra dan 1 orang putri yang masih berumur 6, 4, dan 2 tahun. Aku 3 bersaudara kandung. Yoga adikku tinggal di pusat Jakarta sedangkan Enda adikku tinggal bersama orang tuaku di kota Semarang bersama suaminya. Rutinitas dengan istriku ternyata membuatku kecanduan. Setidaknya 3 hari sekali kami melakukan penyiraman tanaman. Lewat dari itu maka saya akan uring-uringan. Bercocok tanam sendiri tidak akan menyelesaikan masalah, sehingga tidak aku lakukan. 1 bulan tidak bercocok tanam membuat otakku semakin gila. Nampaknya otakku ini sudah tersetting untuk tetap melakukan wiwi secara rutin. Namun jika tidak, aku akan bernafsu pada setiap wanita yang aku temui. Seperti wanita yang duduk di sebelahku ini saat di dalam bus menuju rumah orang tuaku. Menggunakan kaos lengan panjang namun agak longgar, celana jeans ketat serta jilbab modis khas wanita zaman sekarang. Namun yang membuatku terkesima adalah ukurannya, ku taksir sekitar 34C tercetak jelas meskipun dia menggunakan baju longgar. Mau kemana mbak? Aku memberanikan diri bertanya, siapa tahu ada kesempatan berkenalan. Syukur-syukur bisa menjadi teman selingkuh. Pulang ke kos di daerah Mas. Mahasiswa atau sudah kerja? Mahasiswa, dia tersenyum ramah membuat, otong ini, ku semakin tidak karuan. Sempat terpikir untukku mengajak bercocok tanam, tapi bagaimana caranya? Terminal. Abis, kondektur berteriak menandakan bahwa aku harus bersiap turun untuk kemudian mengganti kendaraan. Sambil berpamit dan tersenyum, wanita tadi turun terlebih dahulu sambil memberikan itu ke arahku. Aku semakin tidak kuat. Saat mengganti bas kota aku mampir di warung sebentar untuk melepas dahaga. Sambil menyalakan sebatang rokok, menghisap, lalu menghembuskannya. Perasaan menjadi lebih nyaman. Namun tetap saja, otong ini tak mau kompromi. Tak lagi gadis yang jadi incaran mataku. Ibu-ibu penjual rokok dengan melon ekstra besar membuat perhatianku tertuju padanya. Mungkin usianya sekitar 50 tahun, melon, sebesar itu bagaimana cara memakannya? Apa aku harus mengajak ibu itu untuk bercocok tanam melon? Sial, aku tak punya nyali mengungkapkannya. Gila apa, padahal selama ini aku tak begitu tertarik pada wanita tua seperti itu. Namun melon sebesar itu ditambah lamanya aku tidak bercocok tanam membuat aku ingin dengan orang yang jika situasi normal maka aku tidak akan bernafsu. Setelah rokokku matikan, minumanku bayar aku meneruskan perjalananku menaiki bus dalam kota. Selama dalam bus untungnya sepi dan rata-rata penumpangnya adalah pria. Aman, Otang bisa lebih tenang sekarang. Halo, di mana dek? Aku memontak adik iparku, suami Enda. Di luar kota, ada proyek yang harus diselesaikan. Adik iparku ini memang pebisnis, kerjaannya tak tentu. Kadang-kadang keluar kota hingga berminggu-minggu. Aku berpikir, mungkin kesibukan ini yang membuat adik perempuanku belum mendapat momongan. Tapi aku rasa bukan hanya itu. Toh dulu di awal pernikahan istriku ku tinggal berminggu-minggu tetap hamil juga. Bahkan dalam 7 tahun pernikahan aku memiliki 3 anak. Mungkin karena begitu aku melepas kangen, aku dan istri akan melakukan sampai lupa waktu. Apa jangan-jangan suami Enda ini tak terlalu pro dalam bercocok tanam? Yang di rumah siapa, Mas? Ku panggil, Dek, sebagai bentuk kesopanan meskipun aku lebih tua. Cuma Enda, ibu sama bapak pulang. Sial, tahu begitu aku langsung saja pulang ke mertuaku dan melepas kerinduan dengan istriku. Oke, aku telepon Enda saja. Segera ku tutup telepon, dan mencari kontak Enda di ponselku. Bisa jemput Mas di depan. Lo kok nggak ngasih tahu, Mas? Tumben, sengaja, karena hanya mampir ke rumahmu untuk ketemu ibu sama bapak, lalu besok lanjut pulang. Bapak sama ibu kan sudah pulang. Iya, suamimu sudah cerita tadi. Tak berapa lama, adikku menjemput dengan motor bebeknya. Penampilan adikku kini berbeda. Lebih alim dengan jilbab lebar dan gamis panjang. Tidak lupa dengan kaos kaki dan daleman celana panjang.
Namun ada satu yang berbeda selain kealimannya. Kini tubuhnya jauh lebih amoy. Apa yang terjadi? Padahal baru beberapa bulan lalu aku bertemu dengannya, aku tak pernah peduli dengan seberapa agoy adik kandungku ini. Aku sudah mulai gila. Rasa ini membuat pikiranku tak lagi normal. Aku jadi jauh lebih sensitif melihat kepada setiap wanita, termasuk adikku. Aku hafal betul dengan adikku ini, wajah kami memang agak mirip, yaitu sama-sama mirip ibu. Wajar, kami kan lahir dari rahim yang sama. Di depan, katanya menawarkan untuk aku yang membawa motornya. Gak usah, aku langsung naik ke atas motor tepat di belakangnya. Sepanjang perjalanan aku semakin uring-uringan. Aku mencoba mencondongkan kepalaku ke depan agar bisa mengendus-ngendus leher adikku dari luar jilbab. Aroma keringat wanita dewasa dapat ku rasakan. Ini kumanfaatkan karena selain dia sedang fokus berkendara, aku sebagai kakak kandung tak akan dicurigai. Ingin sekali ku iki. Ah, gila, adik sendiri ku makan. Baiklah, sampai rumah aku harus manual. Jika tidak maka hal yang buruk akan terjadi mengingat malam ini aku hanya akan berdua saja dengan adikku. Sampai di pagar adikku membuka gembok pagar sambil menunduk. Saat ini aku melihat adikku adalah wanita paling tercantik di dunia, melebihi siapapun termasuk istriku. Masuk rumah, aku duduk di teras, menghabiskan sebatang rokok, menghirup dalam-dalam, dan menghembuskannya perlahan. Kali ini gambaran adikku tak kunjung bisa menghilang. Adikku sudah amat matang untuk dinikmati. Tapi pada kenyataannya dia adalah adikku. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di kebun belakang mengalihkan pikiranku yang semakin menjadi-jadi. Tak terasa, hari mulai gelap, aku kembali ke rumah yang dimana arus setan sangat terasa. Endah tampak sedang menyetrika baju. Kondisi kota Semarang yang panas ditambah panas gosokan membuat hawa semakin panas. Terlihat bulir-bulir keringat di dahi Endah mengeluarkan aroma keringat seorang wanita. Sudah makan, Mas? Belum? Gampang nanti, Mas mules. Nih, kataku bohong lalu meloyor ke kamar mandi. Akal sehat sudah hilang. Aku terlalu melihat adikku. Makhluk yang dari kecil bermain bersamaku, kini setelah dewasa, aku ingin bermain lagi, tapi tidak bermain petak umpet atau kucing-kucingan, melainkan bercocok tanam terong bersama. Kalau belum makan itu ada sayur di meja makan, kata adikku sambil merapikan posisi baju yang akan disetrika. Kamu belum punya momongan juga ya, Endah? Kataku tak menghiraukan tawarannya sambil melangkah ke belakang adikku. Ya namanya juga belum rezeki, Mas, jawabnya sambil terus menyetrika. Endah tidak memperdulikan keberadaanku di belakangnya. Aku juga masih pengen punya anak lagi, kataku serius. Memang 3 masih kurang, tanyanya sambil tersenyum geli. Kurang? Makanya ayo kita buatnya sama-sama, Endah. Belum sempat Endah berpikir apa maksud kalimatku. Aku mempertegasnya dengan berkata, kamu yang ngelahirin anakku, Endah. Kita bikinnya bareng, malam ini. Lalu aku mendekat sehingga setrika yang dipegangnya terjatuh ke lantai dan terlepas jauh dari koloka listrik di dekat kami berdiri. Beruntung tidak mengenai kami berdua. Endah, suamimu bego ya. Masa masak apem dan terong tidak bisa dibuat enak? Dengar ya, kalau kamu nggak teriak, aku lepasin, kataku menawarkan lagi. Akhirnya Endah mengangguk. Aku melepasnya. Aku tidak peduli, aku terus bekerja. Bercocok tanam dengan giat meskipun Endah tidak terlalu membantuku. Akhirnya hasratku terpenuhi. Endah dan aku sedang melakukan prosesi tabu pembuatan anak inces. Aku tak peduli apa nanti bentuk anaknya dan bagaimana status sosialnya. Apakah dia anakku atau ponakanku? Pikiran seperti itu. Pompaanku semakin ku percepat. Endah terlihat semakin menikmati. Apalagi kenyataannya Endah adalah adik kandungku yang alim dan sudah bersuami. Tapi ini lain. Endah dan aku sedang merasa keletihan membuat ladang dengan prosesi tabu ini.